Halo, perkenalkan nama saya Nina Kalisa Budi Sembiring, NPM 2205030448. Selamat menyaksikan video saya. Pengelompokan penilaian berbasis kompetensi dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Penilaian tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar. Pembelajaran berbasis kompetensi menuntut penilaian yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengelompokan penilaian ke dalam beberapa ranah. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian bertujuan untuk mengetahui perkembangan belajar, menentukan ketuntasan belajar, dan memberikan umpan balik bagi guru dan siswa. Penilaian berbasis kompetensi ada 4, yaitu penilaian berbasis kompetensi menilai kemampuan nyata peserta didik, menilai pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang. Yang ketiga, menekankan pada apa yang dapat dilakukan peserta didik. Yang keempat, sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Pengelompokan ranah penilaian. Penilaian berbasis kompetensi dikelompokkan menjadi 3, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengertian ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, menilai pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan intelektual. Fokus pada proses mental peserta didik dan mengacu pada taksoni Bloom. Tingkatan ranah kognitif ada 6, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Contoh penilaian ranah kognitif ada 5. Yang pertama tes tertulis, tes lisan, kuis, ulangan harian, dan penugasan tertulis. Tujuan penilaian ranah kognitif yaitu untuk mengukur penguasaan materi pelajaran, mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, menilai kemampuan berpikir tingkat rendah, menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan ranah kognitif. Kelebihannya yaitu mudah diukur dan hasil dapat dinyatakan dalam angka. Kekurangannya adalah tidak menilai sikap dan keterampilan dan cenderung menekankan hafalan. Pengertian ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan. Menilai perilaku dan karakter peserta didik berkaitan dengan pembentukan karakter dan sangat penting dalam pendidikan. Tingkat ranah afektif ini meliputi menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Contoh penilaian ranah afektif merupakan observasi sikap, jurnal guru, penilaian diri, penilaian antar teman, dan catatan anekdot. Tujuan penilaian ranah afektif adalah menilai sikap sosial dan spiritual, menumbuhkan nilai moral dan etika, membentuk karakter peserta didik, dan membantu guru memahami perilaku siswa. Tantangan penilaian ranah afektif merupakan bersifat subjektif, membutuhkan waktu yang lama, perlu pengamatan berkelanjutan, dan membutuhkan instrumen yang tepat. Pengertian ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik, menilai kemampuan melakukan suatu tindakan atau praktik, berhubungan dengan koordinasi otot dan gerakan, umumnya dinilai melalui praktik langsung. Tingkatan ranah psikomotorik ini meliputi meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Contoh penilaian ranah psikomotorik adalah praktik, unjuk rasa, proyek, produk, dan demonstrasi. Tujuan penilaian ranah psikomotorik ini adalah
menilai keterampilan peserta didik, mengukur kemampuan praktik, menilai ketepatan dan ketelitian, mengetahui kemampuan menerapkan teori. Hubungan antar ketiga ranah ini yaitu ranah kognitif merupakan pengetahuan, ranah afektif merupakan sikap, dan ranah psikomotorik merupakan keterampilan. Ketiganya saling mendukung dalam pencapaian kompetensi. Kesimpulannya adalah penilaian berbasis kompetensi mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah tersebut harus dinilai secara seimbang. Penilaian tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses belajar. Guru berperan penting dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang tepat. Dengan penilaian yang komprehensif, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.